Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan general reading lagi ya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini menyangkut energi banyak orang, jadi bisa resonate bisa tidak, bisa vice versa atau kebolak-balik bisa tidak. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Tapi bagi kalian siapapun yang mengklik video ini, itu artinya tarikan energi kamu ada di sini. Jadi ikuti readingan ini mulai dari awal sampai akhir, biar energinya bisa lebih match lagi sama kamu, oke? Untuk di tema video kali ini adalah isi hati terdalamnya saat tak berkomunikasi denganmu. Nah, jadi seperti apa isi hati dia saat dia tidak berkomunikasi dengan kamu? Jadi seperti itu ya. Buat kalian yang ingin gabung di pembacaan tarot, atau buat kalian yang ingin personal reading, atau buat kalian yang mau coaching, kalian bisa hubungi kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke? Langsung saja kita coba lihat isi hati terdalamnya saat tak berkomunikasi denganmu. Isi hati terdalamnya saat tak berkomunikasi dengan kamu. Oke, di sini ada kartu yang seolah-olah menunjukkan energi ya. King of Atmas. Di sini ada Libra, Gemini, Aquarius. Kemudian di sini ada Leo. Kemudian di sini ada Aries, Leo, Sagittarius. Aries, Leo, Sagittarius cukup kuat di sini ya energinya. Kemudian ada Taurus, Capricorn, Virgo. Dan di sini ada juga Aquarius juga paling kuat ya. Tapi bisa aja itu cuma energi. Kita lihat seperti apa isi hati terdalamnya saat tak berkomunikasi dengan kamu. Aku ngerasa beberapa di antara mereka, walaupun dia berkesan cuek, acuh tak acuh, seolah-olah nggak peduli sama kamu, tapi batin terdalam dia sebenarnya ada penyesalan. Penyesalan yang tidak bisa dia ungkapkan. Karena aku melihat beberapa di antara mereka, ego dia masih cukup tinggi. Rasa masih suka peduli terhadap diri sendiri itu juga masih cukup besar. Sehingga terkadang itu adalah suatu hal yang membuat kamu cukup bete sama dia gitu. Karena memang aku melihat di saat ego dia tinggi, orang ini tuh nyebelin banget, bahkan ngeselin. Tapi kamu juga sayang sama dia, kamu juga kangen gitu. Dan di sini aku ngerasa bahwa walaupun dia sedih gitu ya, walaupun dia sebenarnya kangen, tapi saat dia nggak ada komunikasi sama kamu, orang ini tuh nggak ada effort, tergerak hatinya untuk mencoba menghubungi kamu. Bahkan aku di sini tuh ngelihat seolah-olah saat kamu dan dia nggak ada komunikasi, yang ngerasa bingung itu kamu loh daripada dia. Sedangkan dia itu kayak santai aja gitu, kayak seolah-olah tuh nggak punya beban. Sedangkan kamu yang dibuat panik, yang dibuat cemas, dibuat bingung terhadap sikap dia gitu. Dan sering sih orang ini tuh kayak ketika ribut, tiba-tiba gak ada komunikasi, tiba-tiba dia gak ngasih kabar. Karena sejujurnya orang ini tuh orang yang rumit menurut aku gitu. Orang ini gak bisa berpikir secara simple. Masalah kecil aja bisa jadi panjang, gimana masalah besar lagi. Kamu sering ya berkonflik batin sama dia. Dari segi usia sih memang orangnya dewasa, tapi dari segi pemikiran tuh kayak
ya aku ini mau tetap terus kamu ngertiin gitu. Kayak seolah dewasa itu hanya ada di dalam diri kamu, sedangkan dia menurut aku masih banyak sisi kechildishan yang seolah-olah kamu dituntut untuk ngomong dia. Padahal sebenarnya ya kamu itu orangnya suka sekali dimanja, suka sekali di ngertiin. Tapi entah kenapa di saat kamu berhadapan sama dia, seolah-olah itu yang dipaksa untuk berpikir dewasa itu kamu, sedangkan dia sepertinya tidak gitu. Orangnya juga susah ditebak, misterius juga ini orang. Jadi aku ini sebenarnya saat nggak komunikasi sama kamu itu, aku nggak mau menghubungi kamu duluan. Aku nggak mau menampakkan diri, biar kamu aja gitu yang cari-cari aku. Karena orang ini tuh ada pikiran rasa terlalu percaya diri gitu. Karena memang kamu sudah sering melakukan hal yang sama. Jadi saat nggak ada komunikasi antara kamu dan dia, yang cenderung effort menghubungi dia duluan tuh kamu gitu. Jadi orang ini tuh kayak ngerasa, ya selama ini biar kamu aja lah gitu yang menghubungi aku, karena aku nggak mau menunjukkan diri aku, menjatuhkan harga diri aku gitu. Jadi biar kamu aja yang nyamperin aku gitu. Padahal aslinya orang ini juga merasa sangat takut kehilangan kamu. Di sini sih aku merasa bahwa dia itu orangnya terlalu fokus terhadap urusan dia sendiri, terhadap karir dia sendiri, terhadap pekerjaan dia sendiri, sampai kamu aja jarang diurusin sama dia gitu. Ya sering banget kamu dibikin kesepian sama dia. Karena ya orang ini tuh dia selalu memikirkan karirnya dia. Dia selalu memikirkan diri dia sendiri gitu. Padahal kamu juga pingin. Aku ini juga ingin kamu perhatikan. Aku juga pingin kamu fokuskan. Tapi kenapa sih kamu selalu monoton gitu ya? Saat dihadapkan sama urusan karir dan pekerjaan, ya kamu tidak bisa mengimbangi hal itu. Jadi itu yang terkadang sering bikin kamu merasa curiga, dan pada akhirnya tuh cekcok sama dia. Akhirnya saling blokir, saling jauh, saling cuek-cuekan, gak ada komunikasi satu sama lain. Karena orangnya masih cenderung memikirkan ego dia sendiri daripada kamu yang pasangannya gitu. Terus ada juga beberapa di antara mereka yang sebenarnya perasaan dia cukup hancur di saat kamu dan dia gak ada komunikasi. Cuman orang ini tuh gengsinya gede. Terus juga ada energi kesombongan dan terlalu percaya diri. Karena dia sudah tahu titik kelemahan kamu itu di mana. Kamu orangnya nggak bisaan, kamu orangnya nggak bisa marah sama dia. Di saat dia berulang kali berbuat kesalahan, pasti kamu bakal maafin dia. Dan itu kayak orang ini sudah tahu titik terlemah kamu. Jadi walaupun perasaan orang ini sebenarnya kangen, hancur gitu ya, tapi dia gak mau. Pikirannya tergerak untuk mencoba menghubungi kamu. Karena dia sudah tahu titik terlemah kamu. Kamu orangnya gak bisa marah ke dia. Kamu orangnya juga gak bisa marah lama-lama. Sekecewa-kecewanya kamu sama dia, pasti kamu ujung-ujungnya maafkan dia dan mau memulai komunikasi sama dia. Dan itu yang membuat sebenarnya orang ini tuh gak berubah gitu. Dan kamu juga sering sih didominasi sama dia. Karena menurut aku orangnya tuh gak mau ngalah gitu. Jadi orangnya tuh mau selalu dinilai benar, dan kamu yang
selalu salah di mata dia. Jadi aku ngerasa bahwa ya dia tuh orangnya nggak mau ngalah. Walaupun udah tahu dia salah, tapi tetap aja aku ngerasa orang ini tuh orang yang tidak semudah itu dikalahkan. Ya pasti ujung-ujungnya ketika kamu ingin menuntut sebuah kebenaran dari dia, yang aku rasakan tuh justru malah semakin runyam gitu loh. Bukan malah menemukan titik terang. Karena ya orangnya nggak mau mengakui kesalahan dan orangnya juga nggak mau ngalah gitu. Tapi sejujurnya orang ini sebenarnya cemas, merasa khawatir saat kamu dan dia nggak ada komunikasi. Cuman memang rasa gengsi dia gitu ya, yang tidak membuat dia tergerak saat kamu dan dia ada problem, nggak komunikasi gitu. Dan selain itu juga dia sudah tahu titik kelemahan kamu di mana. Kamu orangnya nggak bisa sama dia, kamu orangnya nggak tegan sama dia. Pasti apabila kecewa gini ya ujung-ujungnya kamu masih tetap bisa maafin dia gitu. Beberapa di antara mereka, aku juga melihat bahwa sebenarnya kamu dan dia itu juga suka sama-sama saling mencari sih. Jadi kamu mikirin dia, dia mikirin kamu saat kalian berdua sama-sama gak ada komunikasi. Jadi sering sekali terjadi situasi yang kamu nunggu komunikasi dari dia dan dia pun juga sama gitu. Nunggu komunikasi dari kamu. Dan terkadang itu masalahnya gak kelar-kelar. Karena pada dasarnya kamu dan dia itu sama-sama gengsi gitu. Ah enggak lah, biarkan dia aja yang hatinya tergerak gitu. Masa aku terus gitu. Jadi aku merasa bahwa kalian itu sebenarnya sama-sama saling gak bisa gitu loh. Saat kalian berdua ada problem, pasti kalian berdua sama-sama memikirkan. Terlihat galaunya, terlihat sedihnya, terlihat kesepiannya. Karena sebenarnya kalian berdua sama-sama membutuhkan. Dan ini sering sih terjadi sesuatu hal kayak gini. Jadi kamu nunggu komunikasi dari dia, dia pun juga sama. Nunggu komunikasi dari kamu juga gitu. Dan kamu pun juga sering banget dibuat ngerasa gak tenang sama dia. Jadi dikit-dikit kamu stalkingin dia, dikit-dikit cek status WA-nya dia. Karena kamu sering dibuat ngerasa gak tenang, gak nyaman saat gak ada komunikasi sama dia. Begitu pula juga dia. Dia sering stalking kamu. Dia juga ngerasa panik. Cuman kalau dia menurut aku orangnya pinter sandiwara gitu. Jadi walaupun dia sebenarnya merasa takut kehilangan kamu, ya tapi orang ini tuh pinter banget gitu, sandiwara. Seolah-olah itu kayak gak ngarep kamu gitu. Padahal dia juga sebenarnya gak nyaman juga gitu apabila kamu dan dia sama-sama gak ada komunikasi gitu. Terus aku juga melihat sih, ada juga beberapa di antara mereka itu yang aku ngerasa ya saat kamu dan dia gak ada komunikasi, sejujurnya dia gak nyaman. Dia ngerasa gak suka. Cuman terkadang dia melihat sisi kamu yang orangnya gampang emosi, orangnya suka marah, gampang baper, temperamen. Itu yang membuat dia jadi tidak bisa mengawali gitu loh. Bagaimana cara mengklirkan masalah ini? Karena aku melihat beberapa di antara kamu memang orangnya gampang ngambek, sensitifan. Dan orangnya juga
sedikit keras beberapa di antara kamu. Jadi sebenarnya dia gak suka ribut sama kamu, berantem sama kamu. Dan di saat terjadi sesuatu hal yang misalkan kamu dan dia gak ada komunikasi, orang ini milih menghindar aja daripada ribut sama kamu. Karena dia sudah paham betul bagaimana karakter kamu gitu. Bagaimana kamu itu orangnya. Sisi kelemahan kamu itu seperti apa. Kamu orangnya gampang ngambek, gampang marah. Emosinya naik turun, mood swing gitu ya. Terus juga terkadang kamu orangnya ngotot gitu. Jadi daripada aku memaksakan diri komunikasi sama kamu, lebih baik aku pergi aja dalam beberapa waktu dan aku akan cuekin kamu gitu. Ada beberapa hal yang seperti itu. Sebenarnya dia gak mau gitu loh. Membawa emosional itu berkepanjangan. Tapi karena dia sudah tahu karakter kamu ya. Karena yang tadi saya sebutkan, kamu orangnya baperan, gampang marah, dikit-dikit ngambek gitu. Kamu juga mood swing orangnya, emosinya naik turun gitu. Jadi daripada aku memaksakan diri komunikasi sama kamu dalam situasi yang kamu masih mood swing kayak gini, lebih baik aku menghindar aja gitu. Daripada nanti justru malah memancing keributan baru. Itu hal yang gak dia inginkan gitu. Terus ada juga yang beberapa di antara mereka itu saat kamu dan dia gak ada komunikasi, dia orangnya mencoba mengintrospeksi diri tentang kesalahan dia. Tapi tanpa kamu tahu. Jadi kayak orang ini tuh, sebenarnya apa sih yang membuat kamu kecewa? Sebenarnya apa sih yang membuat kamu marah gitu? Sebenarnya apa yang membuat kamu jadi seolah itu nggak terima gitu? Walaupun kayak dia tidak menunjukkan sisi perubahan dari dia, tapi orang ini sebenarnya berpikir gitu loh, berpikir mengintrospeksi diri sebenarnya apa yang membuat kamu jadi kecewa sama dia, kamu jadi marah sama dia. Dan orang ini akan menunjukkan sikap yang dingin. Akan menunjukkan sikap ada jarak sama kamu. Karena di saat dia mengintrospeksi diri, dia gak mau terlalu memaksakan diri komunikasi sama kamu. Karena dia masih berpikir mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi itu kayak apa. Terkadang juga orang ini tuh ngerasa sedih juga gitu. Ketika melihat kamu yang terkadang overthinking, suka terlalu cemburu berlebih sama dia. Karena beberapa di antara mereka ada yang merasa tidak suka apabila kamu itu overthinking ke dia. Cuman orang ini tuh dia gak bisa mengungkapkan. Karena ya memang beberapa di antara kamu ada yang orangnya itu gak bisa dikalahkan juga gitu. Ada beberapa di antara kamu yang terkadang ada sisi temperamennya juga. Dan orang ini sebenarnya juga gak terlalu suka ribut-ribut sama kamu, ribut-ribut kecil, ribut-ribut besar. Dia gak suka. Karena basically dia itu tipikal seseorang yang sangat senang menjalani kehidupan yang damai sama pasangannya. Dan orang ini juga sebenarnya saat dia gak ada komunikasi sama kamu, ada juga loh yang merasa hampa perasaannya. Karena ya sebenarnya keributannya seperti itu bukanlah sesuatu hal yang dia inginkan. Karena pada dasarnya dia memilih kamu itu untuk dijadikan sebagai manifest masa depan gitu loh. Sebagai apa ya, dalam artian tuh kayak sebagai seseorang yang akan mendampingi dia di masa yang akan datang. Tapi jika terkadang
melihat kamu yang gak bisa ngerti dia, padahal dia udah ngomong ke kamu gitu. Melihat kamu yang terlalu overthinking ke dia, itu yang membuat dia jadi ngerasa sedih, kecewa gitu. Aku aja masih pacaran sama kamu, kamu udah kayak gini. Gimana nanti setelah aku dan kamu udah menikah? Sedangkan kamu masih belum menunjukkan tanda-tanda bisa memanage emosional kamu. Aku takut apabila ini berdampak sama rumah tangga kita nantinya saat aku dan kamu sudah menikah. Jadi ada juga rasa kekhawatiran seperti itu. Cuman memang orang ini menurut aku dia gak terlalu banyak bacot gitu ya. Orangnya gak terlalu banyak ngomong, gak terlalu banyak cincang lah gitu ya. Cuman sebenarnya kamu bisa merasakan kok gitu ya, bahwa orang ini tuh sebenarnya sedang berada di posisi yang ada sesuatu hal yang sedang dia pendam gitu loh. Cuman kayak orang ini tuh gak bisa ngomong karena ya seperti apa yang saya sebutkan tadi. Terus ada juga beberapa di antara mereka itu yang orangnya cuek-cuek bebek gitu. Karena untuk energi The Star ini, aku melihat bahwa ya, kalau kamu masih menjalani hubungan sama dia tujuannya having fun sih, it's okay, bisa-bisa aja. Tapi kalau untuk keseriusan menurut aku, kamu yang bakalan lelah. Karena segala bentuk perjuangan dan pengorbanan kamu nantinya itu bakal sia-sia. Karena memang beberapa di antara mereka itu tujuannya masih suka having fun. Masih belum bisa memikirkan keseriusan terhadap sebuah hubungan. Sedangkan dari pihak kamu, aku melihat bahwa pikiran kamu sudah matang gitu. Kamu sudah cari keseriusan. Dan terkadang saat kamu ribut sama dia gitu, saat gak ada komunikasi, yang paling gak kamu suka itu adalah sisi yang orang ini tuh gak bisa sadar sama kesalahan dia. Dan dia gak pernah sadar bahwa apa yang dia lakukan salah, bukan menyelesaikan masalah, tapi orang ini justru lari dari permasalahan. Jadi itu yang terkadang bikin kayak kamu ngerasa bahwa ternyata apa yang aku lakukan selama ini ke kamu itu kayak gak pernah ada harganya gitu. Karena kamu gak pernah menilai sedikit pun kebaikan aku di mata kamu. Karena ya kamu tetap aja, aku gini salah, gitu salah gitu. Seperti itu salah. Jujur aku bingung gitu. Aku gak tahu harus bagaimana lagi nyikapin kamu yang gak jelas seperti ini. Dan kamu juga sering hidup kamu dibikin gak tenang sama dia. Karena orang ini tipikal seseorang yang gak bisa cepet-cepet move on menyelesaikan masalah gitu. Tapi dia justru terkadang itu malah mancing-mancing kesalahan, cari-cari kesalahan gitu. Jadi yang sebenarnya masalah ini udah clear, jadi gak clear lagi. Karena dia sendiri yang sebenarnya cari-cari masalah itu gitu. Di sini sih aku melihat ada juga beberapa di antara mereka yang memang pikirannya ingin tergerak memperbaiki komunikasi gitu. Cuman terkadang ada beberapa di antara mereka yang dia gak merasa percaya diri. Karena mungkin yang aku rasakan, kebanyakan di antara mereka itu dia sadar bahwa kesalahan yang telah dia buat itu besar. Sehingga ada perasaan ketakutan tersendiri. Kenapa orang ini gak mau memulai komunikasi ke kamu? Ya karena dia merasa khawatir gitu ya. Takut apabila kamu gak terima. Takut apabila kamu memutarbalikkan fakta. Atau takut apabila ya kamu gak mau maafin dia. Karena orang ini tuh tetap sadar gitu. Walau bagaimanapun dia tetap sadar bahwa
kesalahan dia ke kamu ini besar. Jadi itu yang membuat beberapa di antara mereka nggak berani gitu untuk memulai komunikasi sama kamu. Dan di sini ada juga yang orangnya itu kayak tambah bego menurut aku. Jadi aku ngerasa bahwa saat dia nggak ada komunikasi sama kamu, ya bodo amat gitu. Yang penting aku having fun dengan keadaan aku yang saat ini. Jadi mau kamu hubungin aku atau enggak, bodo amat gitu. Yang terpenting aku udah minta maaf sama kamu. Ya maaf dia itu maaf yang sepele gitu loh. Karena maaf dia itu bukan untuk berubah, tapi maaf dia itu maaf yang untuk membuat dia itu makin lama makin parah. Karena dia udah terbiasa melakukan kesalahan. Jadi ya mau kamu maafin aku, mau tidak, bodo amat gitu. Yang jelas aku menikmati keadaan aku saat ini gitu. Jadi mau khawatir mau enggak, ya itu terserah kamu gitu. Karena memang orang ini tuh kayak minta maaf dia tuh kayak tanpa beban gitu. Kayak orang bego, kayak ya udah nyelonong aja gitu. Padahal dia nggak sadar bahwa apa yang dia lakukan tuh telah banyak sekali menyakiti hati perasaan kamu. Telah banyak lagi nyinggung kamu. Dan masih banyak lagi. Cuman memang orang ini tuh menurut aku rasa kepedulian dia terhadap pasangan atau orang lain tuh masih cukup down gitu ya, masih cukup rendah. Sehingga orang kayak dia itu lebih cenderung menyepelekan gitu ya, menyepelekan orang lain ataupun pasangannya. Dan di sini sih aku merasa bahwa ada juga sih beberapa di antara mereka itu yang sebenarnya tuh pikirannya nggak tenang gitu. Dia nggak tenang, ada energi panik di sini, ada energi yang seolah-olah menunjukkan bahwa aku ini pengen cepet-cepet baikan sama kamu. Tapi terkadang dari kamu itu sendiri yang suka kayak masih belum menerima keadaan gitu loh. Jadi kayak biarlah nanti aja gitu. Sebenarnya dia pengen gitu, minta maaf. Karena aku rasanya nggak betah gitu, lama-lama marah-marah sama kamu. Cuman terkadang ada beberapa di antara kamu yang orangnya gengsi juga gitu. Yang enggak lah, jual mahal dong gitu. Kamu udah yang buat kesalahan gitu. Masa semudah itu aku maafin kamu? Jadi terkadang itu antara kamu dan dia gitu ya. Sebenarnya masalah ini tuh udah clear, tapi bisa sampai panjang ceritanya. Karena yang satu ingin memperbaiki, tapi yang satu masih jual mahal gitu. Terus di sini di saat kamu dan dia nggak ada komunikasi, aku melihat beberapa di antara mereka ada yang suka manggil-manggil nama kamu di dalam batin kamu. Makanya kamu tidur nggak bisa tenang gitu. Bahkan ada juga yang doa-doain kamu biar kamu lulut sama dia, biar kamu kepikiran terus sama dia, biar hidup kamu nggak bisa tenang karena di batin kamu selalu mikirin dia. Ada juga yang seperti itu. Tapi bukan doa yang black magic ya, tapi doa-doa yang kayak meminta sama Tuhan gitu ya, biar kamu ini selalu inget dia gitu. Biar kamu selalu memaafkan dia gitu. Jadi makanya justru malah saat kamu dan dia gak ada komunikasi, yang paling mantep kepikiran tuh kamu daripada dia gitu. Jadi entah kenapa, padahal juga bisa dibilang tuh kesalahan dia juga gede gitu. Tapi kenapa ya kok kayaknya aku gak bisa marah sama kamu gitu. Aku kok tetap terus mikirin kamu. Masih waraskah aku ini gitu. Kayak kamu ngerasa bingung sendiri gitu loh. Sebenarnya ini perasaan apa? Gitu. Kamu yang bikin aku marah, tapi aku yang gak bisa marah ke kamu gitu. Jadi ada beberapa di antara mereka yang seperti itu. Dan di sini ada juga yang beberapa di antara mereka itu sifatnya perayu gitu. Jadi kayak dia adalah orang yang paling tidak bisa membuat kamu marah ke dia.
Karena selalu ada aja gitu ya trik-trik baru dari dia untuk membuat yang kamu sejatinya marah sama dia jadi nggak bisa marah sama dia. Kamu ingin memaki-maki dia jadi nggak bisa, jadi nggak tega gitu. Kamu ingin sekali mencoba intinya tuh kayak udah deh gitu. Aku nggak mau komunikasi sama kamu lagi. Aku nggak mau ngelihat kamu lagi. Tapi justru malah kamu yang dibikin kayak khawatir juga. Tiba-tiba kepo-kepo dia gitu. Stalking-stalking dia gitu. Karena ada juga beberapa di antara mereka itu yang orangnya itu paling hebat banget. Karena semarah-marahnya kamu ke dia, ujung-ujungnya juga kamu pasti bakalan luluh gitu. Terus aku ngerasa sebagian di antara mereka juga saat dia nggak ada komunikasi sama kamu, dia lebih banyak kayak apa ya, dalam artian tuh ke guru spiritualnya gitu loh, kayak mencoba mencari nasihat gitu ya, yang seseorang benar-benar dia percaya gitu ya, yang bisa memberikan langkah yang positif untuk dia gitu. Dan di saat dia sudah menceritakan ke orang kepercayaan dia gitu, dia tuh kayak ngerasa bebas aja gitu, ngerasa lega, ngerasa seneng gitu, ngerasa mendapatkan solusi atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Jadi ada beberapa di antara mereka yang seperti itu. Walaupun memang orang ini sedikit ada kepala batunya, ada sisi kerasnya. Tapi yang aku rasakan tuh setelah dia mendapatkan nasihat entah dari sahabat karibnya, dari best friendnya, atau mungkin dari orang yang selalu jadi tempat cerita dia gitu. Ya orang ini tuh kayak langsung plong aja gitu. Dia bisa menghilangkan sisi kerasnya dia. Jadi kayak langsung minta maaf ke kamu, mengakui kesalahannya gitu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin readingan aku mulai dari awal sampai akhir. Dan aku ingetin lagi ya, buat kalian yang ingin gabung di pembacaan tarot secara personal reading, atau buat kalian yang mau coaching, kalian bisa hubungi kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini. Saya Clarissa, pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa dan ditunggu readingan selanjutnya. Oke? Bye-bye. Terima kasih.